Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dalam kegiatan pesantren kilat atau yang disingkat Sanlat ya, pesantren kilat ya. Selama 5 hari ini kita di sekolah tidak lagi mempelajari materi-materi pelajaran biasa, matematika, PPKN, bahasa Inggris dan lain-lain, tetapi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama ya. Nah, hari ini alhamdulillah Bapak masuk dapat materi menceritakan kisah Nabi Musa. Pasti kalian kenal semua ya. Dari 25 nabi yang kita imani ya, benar? Ada berapa nabi? Nabi dan rasul? Ada banyak, tetapi yang kita ketahui, yang kita imani, dan termasuk salah satu rukun iman yang keberapa itu? Beriman kepada nabi dan rasul, rukun iman keberapa? Keempat. Kesatu apa? Kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat ya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Dan yang keenam, beriman kepada takdir Allah ya, qada dan qadar ya. Nah, itulah rukun iman yang menjadi keimanan kita sebagai seorang muslim ya. Nah, hari ini alhamdulillah Bapak dapat materinya itu mengisahkan tentang Nabi Musa. Ya, ini ada pertanyaan juga nih dalam hati Bapak, kenapa Nabi Musa ya gitu ya. Nah, ternyata setelah Bapak baca-baca, ternyata Nabi Musa ini punya banyak keistimewaan. Selain Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Musa ini termasuk salah satu dari 5 nabi yang bergelar apa? Ulul Asmi ya. Apa artinya itu? Yaitu nabi dan rasul yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa ya. Karena begitu hebatnya, gigihnya gitu ya, upaya mereka untuk menyampaikan risalah Allah ya, dengan penuh kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Nabi Musa ini ya. Jadi Nabi Musa ini yang menjadi materi kita hari ini termasuk nabi yang memiliki keistimewaan ya. Kalau kalian membaca Al-Quran, suka akan baca Quran ya? Selalu dalam tiap surat gitu ya, ada ayatnya yang menyinggung Nabi Musa. Bapak perhatikan gitu. Nabi Musa, setiap lembar, setiap surat yang kita baca ada nyinggung Nabi Musa gitu ya. Berarti Nabi Musa ini memang salah satu nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini mengisahkan tentang Nabi Musa, ada hal-hal yang dapat kita petik nanti untuk menjadi pegangan kita ya, sebagai seorang siswa, Bapak juga sebagai guru, dan kita semua sebagai seorang muslim ya. Nah, baik, apa keistimewaannya anak-anak? Ada yang jadi ada mukjizatnya ya, yaitu tongkatnya dengan kehendak Allah dapat membelah laut. Apalagi? Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, yaitu ketika melawan pada para penyihir yang dikirim oleh Firaun ya. Tongkatnya berubah menjadi ular yang lebih besar dan memakan ular penyihir Firaun itu ya. Apalagi? Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ya, untuk membuat kaget Firaun gitu ya. Terus apa lagi? Ya, banyak lagi mukjizat Nabi Musa, dan semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan satu lagi yang sangat istimewa ya, Nabi Musa ini salah satu
nabi yang pernah berdialog dengan Allah, yang pernah ngomong sama Allah. Tahu kalian? Tahu. Ada dalam Al-Quran disebutkan ya, pernah berbicara dengan Allah. Nggak banyak nabi dan rasul yang berbicara dengan Allah. Nah, yang pengetahuan Bapak ya mungkin lebih barangkali ada 3 ya. Pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar, Nabi kita ya, pernah berdialog dengan Allah ketika kapan? Yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ketika akan diberikan perintah sholat, itu pernah berkata-kata atau berdialog dengan Allah kan. Terus yang kedua Nabi mana lagi? Yang Nabi Musa yang ketiga aja. Yang kedua Nabi apa lagi? Nabi Isa enggak. Kalau Nabi Isa dia berbicara kan. Nah ini yang berdialog dengan Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Adam betul. Nabi Adam. Ya, yang pertama Nabi Adam, yaitu ketika Nabi Adam akan diturunkan ke bumi. Allah memberikan beberapa perintah-perintah kan. Itu langsung itu berdialog dengan Allah. Dan yang ketiga barulah Nabi Musa, yaitu di bukit apa? Di Bukit Tur. Ya, di Bukit Tur Sina, ya. Kan ada suratnya itu ya. Surat apa itu? Atin ya. Surat Atin ya. Atau ada surat Tur juga? Ada kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini nanti kita lihat ya. Jadi Allah atau Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah di Bukit Tursina ketika akan menerima perintah berupa Taurat gitu ya, kitab Taurat ya. Pokoknya begitulah anak-anak yang menarik kita memahami kisah Nabi Musa ini. Jadi Bapak cukup surprise juga kalau ada salah satu materi di sanlat kita ini tentang Nabi Musa. Kalau biasa kan suka Nabi Muhammad gitu ya, tapi sekarang Nabi Musa ya. Jadi mari hari ini Bapak akan kita akan nonton bareng kisah Nabi Musa ya. Nanti kita lihat di YouTube dan nanti kalian cermati kisahnya itu. Jadi sampai di situ apa pelajaran yang bisa kita petik? Ya, Nabi Musa ini dulu waktu bayinya pernah dihanyutkan oleh ibunya ke sungai ini. Kenapa? Karena itu ada bunuh anak laki-laki yang beramai. Fir'aun maksudnya. Karena Fir'aun pada waktu itu mendapat ramalan dari ramalnya bahwa akan datang akan lahir seorang bayi laki-laki yang nanti akan merebut kekuasaan dia. Jadi Fir'aun memerintahkan apa? Bunuh semua laki-laki yang lahir gitu ya. Jadi dia kebetulan laki-laki. Sehingga Allah perintahkan dia untuk menyebutkan ke sungai. Dan ternyata bayi Musa ini hanyutnya kemana? Ke dalam istananya Fir'aun. Luar biasa kan? Karena kan aliran sungai itu dialirkan ke istananya untuk mandi orang kerajaan itu kan ya. Dan diambil oleh istrinya Fir'aun. Siapa namanya tadi? Asia ini termasuk orang yang beriman kepada Allah ya. Jadi walaupun suaminya begitu kafir bahkan menganggap dirinya Tuhan, tapi Asia ini orang yang percaya kepada Allah ya, beriman kepada Allah ya. Dialah yang memelihara bayi Musa ini
dibesarkannya. Kemudian sampai Musa tak bisa tadi digendong oleh Firaun, apa yang dilakukan bayi Musa? Menarik jenggotnya ya. Berdarah itu suatu tanda bahwa memang nanti Musa yang akan mengalahkan Firaun ini ya. Dan akhirnya mau dibunuh kan? Terus Asia ini mau ngetes gitu. Dikasih roti sama apa? Bara api. Yang dipilih Musa apa? Bara api dimakan malahannya, sehingga akhirnya lidahnya terbakar kan? Sehingga dia bicaranya kurang jelas. Nah, cadel gitu ya. Nah, untuk mendampingi dia dalam menyampaikan dakwahnya, dia makanya ngajak siapa? Ngajak kakaknya itu ya, yaitu Nabi juga, yaitu Nabi Salam ya. Nah, jadi itulah ya. Dan Nabi Musa tadi lari ke mana? Ke kota mana? Kota Madian ya, kota Madian. Ketemu dengan Nabi apa? Nabi Shu'aib ya. Nanti para siswa sekalian, lebih lanjutnya kita tonton nanti Bapak upload di YouTube Bapak, dan nanti Bapak akan berikan pertanyaan, jawabannya jawab di komentar videonya ya. Nah, ya jadi dengan demikian selesai tengah jalan lah ya materi kita tentang Nabi Musa. Lebih lanjut nanti kalian simak videonya, dan kita akhiri karena waktu kita sudah habis, yaitu sampai jam 11.15 ya. Kita akhiri belajar kita hari ini tentang kisah Nabi Musa. Kita tutup dengan sama-sama membaca orasi ya. A'udzubillahi